Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa mawalahu wa 'alimun wa muta'allim." Kata Nabi, dunia ini terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضروا مع كتاب الله حيثما لا. وقال أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Jamaah salat Idul Adha Masjid Baitul Baqi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mengenang hari raya Idul Adha pasti kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita mengenang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Oleh karena itulah sosok Nabi Ibrahim tidak dapat kita tinggalkan dalam setiap pembahasan Idul Adha. Berapa banyak kita mengenang Nabi Ibrahim, maka kita tidak akan lupa tentang setiap peristiwa yang telah terjadi pada Nabi Ibrahim, kepada anaknya Nabi Ismail, termasuk juga kepada istrinya. Siapa yang tidak tahu kalau sosok Nabi Ibrahim adalah sosok yang tidak takut dengan siapapun? Siapa yang tidak tahu kalau Nabi Ibrahim itu tidak pernah punya kekhawatiran sedikit pun? Kita mencari jalan bagaimana mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena untuk dapat dicintai oleh Allah, Allah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan seisinya, cuma punya satu cara yang Allah tunjukkan untuk supaya kita dicintai oleh Allah,
di dunia maupun di akhirat, yaitu hanya mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud adalah mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Baitul Maqdis yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita merasa yakin dimuliakan oleh Allah? Hanya satu saja, karena kita memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi pengertian ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, itu karena izahnya Allah, karena mulianya Allah. Allah bakal memuliakan siapa saja yang memuliakan Allah. Oleh karena itulah dari sejak subuh sesuai dengan sunnahnya kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apakah itu keluar dari diri kita, dari hati kita, atau memang hanya sekedar di bibir saja? Karena Allah Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Pastikan kita hanya membesarkan Allah, hanya membesarkan ajaran Allah, otomatis mengecilkan ajaran-ajaran yang lain. Baru orang yang zikirnya kayak begitu bisa dikatakan zikir yang bisa menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa qawalahu wa 'ilmun wa muta'allim." Kata Nabi, dunia ini terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Padahal kita ada di dalamnya. Padahal tetangga kita ada di dalamnya. Padahal setiap orang yang kita lihat faktanya ada di dalam dunia ini. Orang yang menjadi bawahan kita, orang yang menjadi atasan kita, orang yang cuma menjadi rakyat biasa seperti kita, orang yang menjadi pemimpin di negara ini, siapakah namanya, semuanya terancam dengan kalimat ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah ta'ala, kecuali orang yang zikir kepada Allah Ta'ala. Kita tidak persoalkan orang yang zikirnya dengan suara-suara yang keras, lantang, berulang-ulang, ribu-ribu kali. Tidak mungkin kita bisa merubah begitu saja, karena itu sudah namanya seperti itu. Bahkan kita juga tidak akan, sehingga umat Islam ini menjadi orang-orang yang tidak jelas kemana arahnya, karena ada dua ulama yang berbeda pendapat. Bukan ini perkara-perkara yang dikuru'iyah. Kita sudah tidak zaman lagi soal kuno tidak kuno. Ini bukan soal itu, tapi soal kemana kita harus mengikuti jalan yang lurus itu seperti apa. Walaupun kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu. Maka muncullah minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Jadi kalau kemudian kehidupan kita ini seperti rasanya Nabi, bukan kita jadi Nabi, tapi rasanya seperti Nabi yang selalu kita dituntut untuk selalu menggelorakan perjuangan. Itu tugas kami, selalu membacakan Al-Quran. Wa in kana mullah, sekalipun pahit, sekalipun kesabaran itu nantinya seperti memegang bara api, tapi tetap harus kita pegang. Kata Nabi, saya ati ala nasi zamanun aswabu ala dinihim kal khawid ala jahri. Akan datang satu zaman kepada manusia, orang
presiden di suatu negara yang tadinya negara sekuler sekarang sudah menjadi negara Islam. Siapa dia? Dia adalah Erdogan, seorang presiden yang hafiz Quran. Tahukah Bapak Ibu sekalian, belum lama ini beliau memberikan motivasi di dalam parlemennya. Kata Erdogan, kita ini akan menjadi pemenang jika, tapi kita ini akan menjadi pecundang jika. Maka salah satunya sekian banyak motivasi yang dia berikan, dia ceritakan kegagalan Genghis Khan, anaknya Genghis Khan, cucunya Genghis Khan tidak jadi menguasai Eropa ketika dia dihadapkan oleh seorang guru madrasah. Cuma guru madrasah, lulusan pesantren, tapi berani menghadapi cucunya Genghis Khan. Ketika cucunya Genghis Khan sedang mimpi akan menguasai negara-negara di Eropa, termasuk Turki, itu negara Eropa yang Islam. Tetapi ketika yang menghadapi ini seorang guru madrasah, tadinya cucunya Genghis Khan mau marah, tapi tak jadi marah karena merasa lucu. Ini guru madrasah berhadapan dengan dia yang mulia, yang gagah, karena membawa kegagahan daripada kakeknya yaitu Genghis Khan. Ini guru madrasah membawa otak, membawa kambing, dan membawa ayam. Saya sebenarnya harus ketemu kamu, tapi karena kamu membawa otak, membawa kambing, membawa ayam, saya kira yang datang kepada saya ini seseorang yang gagah dari seorang muslim, yang jantung tinggi gagah, kemudian jenggotnya panjang, suaranya lantang. Oh, kata guru madrasah, kalau sekedar gitu Pak, saya bawa ontak. Ontak kan jantung tinggi. Tapi kalau sekedar Bapak bilang janggut panjang, kambing saya bawa tuh. Kalau sekedar suara lantang, ayam jago saya bawa nih. Nggak jadi marah, tapi terus bertanya. Ini kalau ceritanya sekedar orang biasa, saya juga nggak tertarik. Presiden Turki Erdogan hafiz Quran memotivasi kabinetnya, pejabat-pejabatnya dengan cerita ini. Siapa tahu cerita ini juga menjadi bagus buat kita. Oke, kenapa ente berani bertemu? Makanya ente punya dasar apa? Saya mau tahu. Kali ini orang Islam bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan oleh Allah. Jadi kedatangan kami menghadap cucu Genghis Khan itu karena kami punya syukur kepada Allah. Syukur itulah yang membuat kami berani. Oke, yang kedua apa? Apa dasarnya kami bisa menang melawan kami? Dasarnya adalah sepanjang kami terus bisa bersatu antara kami orang Islam, tidak mempermasalahkan sesuatu yang tidak berguna, kami tetap bersatu, kami pasti menang melawan siapapun. Cuma segitu-gitu dia cerita, kata Erdogan, akhirnya cucu Genghis Khan pun gak berani lagi mau menguasai Eropa. Subhanallah. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sampai hari ini banyak orang yang masih berani menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang harus sampaikan adalah bersatu. Walaupun bersatu itu susah payah, tetapi Allah menurunkan di dalam surah Ali Imran ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Umar bin Khattab, tali Allah itu yang dimaksud Islam. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib yang dimaksud tali Allah itu adalah Al-Quran. Lalu apa bedanya Islam dengan Al-Quran? Begitulah para sahabat pun sudah berbeda pendapat, tetapi perbedaannya masih ada kisi-kisinya untuk bersatu. Makanya mudah-mudahan masyarakat di sini di kelurahan Lagoa, kecamatan Koja tetap siap untuk bersatu dalam perjuangan Islam. Takbir! Takbir! Takbir!
satu kuncinya. Jangan sampai kita ini celaka, belum masuk ke kuburan sudah celaka. Kata Nabi, ketika Nabi sedang berkhutbah atau menjelang khutbah, saking pentingnya persoalan, Nabi berkata amin, amin, amin 3 kali. Wajar amin. Kalau habis khutbah Nabi ditanya, kenapa ada 3 amin? Saking pentingnya urusan ini, kata Nabi, Jibril datang kepadaku memberikan 3 nasihat. Dan nasihat ini berhubungan dengan jangan sampai kita celaka di dunia. Yang pertama celaka kalau ada manusia yang mendengar nama Nabi, namamu disebut, tapi dia tidak bersolawat. Jangan sampai ada umatmu yang mendengar namamu disebut, tapi dia tidak bersolawat. Aminkah? Saking sayangnya Nabi ucapkan amin yang pertama. Amin yang kedua kata Nabi, celaka seandainya ada manusia berkali-kali dikasih kesempatan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jangan sampai ada umatmu yang seperti itu. Aminkah? Amin yang kedua. Amin yang ketiga, kata malaikat Jibril, celaka seandainya ada manusia masih punya orang tua, masih hidup orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Aminkah? Jangan sampai ada umatmu yang seperti itu. Amin yang ketiga. Oleh karena itu, kita kalau cerita Nabi Ibrahim hanya di situ-situ saja, padahal Nabi Ibrahim ini sangat memuliakan orang tuanya, sekalipun orang tuanya itu adalah pembuat berhala. Nabi Ibrahim yang kedua adalah orang yang suka bersilaturahmi. Bahkan kalau beliau didatangkan oleh tamu, dia tidak ragu-ragu lagi mempersembahkan sajian-sajian yang mahal. Bahkan pernah suatu kali malaikat pun disajikan dengan seekor kambing yang besar, disembelih. Tapi bingung kenapa dia nggak makan. Nah itu salah satunya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ini berbakti kepada orang tua sekaligus bersilaturahmi, senang bersilaturahmi. Oleh karena itulah kenapa kita ini dapat mengumpulkan setiap tahun untuk sholat Adha, Idul Adha maupun Idul Fitri sebanyak ini. Karena ini adalah doa kita. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri, kita meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allah, lindungilah aku dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian dan kejahatan dajjal. Sadarkah kita bahwa fitnah kehidupan itu ada 5. Min ahlihi wa malihi wa jarihi wa walidihi. Dari urusan keluarganya, hartanya, tetangganya, dan juga termasuk orang tuanya, anaknya. Yukafiruha bisyam, bisa dihapuskan dengan siam, bisolah dengan sholat, bisodaqah dengan sodaqah, bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dengan amal ma'ruf dan nahi munkar, juga dengan iman. Oleh karena itulah kebersamaan kita di dalam masyarakat menjaga jangan sampai ada kemungkaran khususnya di kecamatan Koja, khususnya di kelurahan Labuan Upahagi. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Tapi ingat, saum yang seperti apa? Sholat-sholat yang seperti apa? Sedekah-sedekah seperti apa? Amal ma'ruf nahi munkar seperti apa? Ini bukan suatu gratisan. Sebab kata Nabi, saya menjadi min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atuhum qira'atin bisyai'. Akan keluar dari umatku satu kaum yang baca Quran, tapi dia tidak baca Quran seperti mereka para sahabat. Dia sahur, tidak salat seperti sahabat. Dia puasa, dia sholat, tidak sholat seperti
sahabat. Dia amar ma'ruf nahi munkar juga tidak seperti sahabat. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? La yuballighu ila tarkin. Karena bacanya tidak sampai kepada tenggorokan, cuma di bibir doang. Kita lihat orang, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, tapi masih bergabung dengan setan. Bagaimana Allah melindungi orang-orang yang mengucapkan berlindung kepada Allah tapi tidak pegang Quran, malah pegang ajaran setan? Bukankah la hakama illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yaitu Al-Quran.